Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 2B Biokimia Olahraga akan melakukan presentasi tentang perbedaan otot lambat dan cepat dan proses rekrutmen pada aktivitas olahraga. Di kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama Rahmat Septianto, yang kedua Megawati Pratiwi, yang ketiga Dadan Prayoga, yang keempat Muhammad Baihaki, yang kelima Belly Rafino. Untuk pertama-tama, kita akan membahas tentang macam otot serabut. Untuk tipe serabut otot dibagi menjadi 2. Yang pertama, tipe serabut 1, yang kedua, tipe serabut 2. Untuk tipe serabut 1 atau bisa disebut juga dengan otot lambat atau slow twitch. Untuk tipe serabut 2 dapat disebut juga dengan otot cepat atau fast twitch. Untuk tipe serabut cepat dibagi lagi menjadi 2. 2A atau fast oxidative glycolytic dan 2B, fast glycolytic. Berikut merupakan gambar otot tipe 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas pada slide berikutnya. Tipe 1 atau slow twitch. Nama lain dari serabut otot ini adalah otot aerobik, otot merah atau slow oxidative. Untuk kemampuan serabut otot, mempunyai kemampuan aerobik yang sangat kuat, yaitu dalam upaya suatu proses oksidasi untuk menghasilkan energi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Kontraksi serabut otot. Kontraksinya lambat, sehingga ia sangat berguna dalam aktivitas ketahanan yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk nilai ambang serabut otot, nilai ambang yang lebih rendah terhadap aktivasi ion kalsium dan lebih sedikit respon tenaga terhadap ion kalsium. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Rahmat Septianto. Penjelasan lainnya. Lebih efisien menggunakan oksigen untuk membentuk bahan bakar tenaganya, sehingga tipe ini sangat ideal untuk aktivitas yang membutuhkan waktu lama dan terus-menerus dan tidak mudah lelah. Aktivitas tersebut dapat berupa lari maraton atau bersepeda selama berjam-jam. Tipe 1 ini mempunyai miosin ATP pas yang lambat. Miosin ATP pas adalah enzim yang berfungsi dalam pemecahan ATP untuk menghasilkan tenaga. Secara mikroskopis, serabut tipe 1 ini mempunyai mitokondria dan mioglobin dalam jumlah yang lebih banyak daripada serabut tipe 2. Adanya mioglobin yang banyak serta vaskularisasi yang padat membuat warna otot tersebut nampak kemerah-kemerahan. Diameter serabutnya lebih kecil. Tipe 2 atau fast twitch. Nama lain serabut otot yaitu tipe serabut otot anaerobik, otot putih atau fast glycolytic. Kemampuan serabut otot menggunakan metabolisme anaerob untuk menghasilkan energi, yang artinya pembentukan energi terjadi sangat cepat. Kontraksi serabut otot. Serabut ini baik untuk aktivitas dengan ledakan kuat dan cepat dalam waktu yang singkat, seperti yang dilakukan oleh seorang sprinter. Nilai ambang serabut otot mempunyai nilai ambang yang lebih tinggi terhadap ion kalsium dan respon tenaga lebih tinggi. Penjelasan lainnya.
Tipe 2 ini dibedakan menjadi beberapa subdivisi, yaitu 2A atau fase oksidatif glikolitik dan 2B fase glikolitik. Kesemuanya ini dihubungkan dengan kecepatan kontraksi dan sumber energi utama yang diproduksinya. Secara mikroskopis, mempunyai mitokondria dan mioglobin dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan serabut otot lambat. Vaskularisasinya juga lebih sedikit, sehingga dalam penglihatan mikroskopis tampak pucat warnanya. Diameter serabutnya lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dadan Prayoga. 2A atau fase oksidatif glikolitik dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Dikenal sebagai tipe intermediate fase twins fiber. 2. Ini dapat menggunakan kedua metabolisme aerobik dan anaerobik untuk menghasilkan energi. 3. Jadi tipe ini adalah kombinasi dari tipe 1 dan tipe 2. 2B atau fase glikolitik dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Menggunakan metabolisme anaerobik untuk menghasilkan energinya. 2. Tipe ini unggul dalam menghasilkan kecepatan dan ledakan kuat dan tingkat kekuatan. 3. Kecepatan kontraksi yang tinggi dibanding dengan semua jenis serabut otot. 4. Memiliki tingkat kelelahan yang lebih cepat sehingga aktivitasnya tidak dapat berlangsung lama. Perbedaan karakteristik tipe 1 dan tipe 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Distribusi tipe serabut otot. Yang pertama, otot manusia selalu terdiri dari campuran kedua tipe serabut otot, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tetapi setiap otot di seluruh tubuh mempunyai presentasi kedua tipe itu berlain-lainan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dengan komposisi utama serabut otot tipe 1 pada otot kaki akan juga mempunyai komposisi utama yang sama pada otot lengannya. Pengecualian terjadi pada otot soleus di betis. Otot ini mempunyai presentasi serabut otot tipe 1 yang sangat tinggi pada semua orang. 2. Penentuan komposisi tipe serabut ditentukan secara genetik, tetapi rata-rata setiap orang memiliki kurang lebih 50% serabut otot tipe 1 dan 50% otot tipe 2, walaupun masih dapat terjadi variasi yang lain. Seorang sprinter olimpiade dilaporkan mempunyai komposisi serabut otot cepat sebesar 80%, dan atlet maraton olimpiade mempunyai 80% tipe serabut otot lambat. Kutip dari Quinn 2007. Seorang yang secara genetik mempunyai presentase yang lebih tinggi dari suatu tipe serabut otot akan unggul dalam olahraga yang sesuai dengan tipe serabut ototnya. Suatu studi menyatakan bahwa semakin tua seseorang dapat terjadi perubahan distribusi serabut otot tipe 1 dan 2, yaitu kecenderungan penurunan motor unit tipe 2 dan peningkatan persentase serabut otot tipe 1. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Bayhaqi. Tabel persentase tipe 1 dan tipe 2. Ya, lebih jelasnya itu ada di slide ini ya. Selanjutnya ada respon terhadap latihan. Yang tipe 1. Perbedaan kedua tipe serabut otot itu mempengaruhi bagaimana otot berespon pada aktivitas fisik dan masing-masing serabut
Otot ini mempunyai sifat yang unik dalam kemampuannya untuk kontraksi. Serabut otot tipe 1 mempunyai level yang tinggi untuk ketahanan aerobik. Aerobik berarti dengan adanya oksigen. Jadi, oksidasi yang terjadi itu berjalan dengan proses aerobik. Serabut tipe 1 sangat efisien memproduksi ATP melalui proses oksidasi karbohidrat dan lemak sepanjang aktivitas dilakukan. Kemampuan mempertahankan aktivitas otot dalam periode yang panjang disebut ketahanan otot, sehingga dapat disebut bahwa tipe 1 mempunyai kemampuan ketahanan aerobik yang tinggi. Respon terhadap latihan tipe 2. Serabut otot tipe 2 mempunyai kemampuan ketahanan aerobik yang relatif buruk, tetapi ia lebih baik melakukan aktivitas anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Tanpa adanya oksigen yang memadai, ATP dihasilkan melalui proses anaerobik. Serabut otot tipe 1 mempunyai level yang tinggi untuk ketahanan anaerobik. Ketahanan aerobik. Aerobik berarti dengan adanya oksigen. Jadi, oksidasi yang terjadi itu berjalan dengan proses aerobik. Serabut otot tipe 2 dapat menghasilkan kekuatan lebih besar daripada serabut otot tipe 1. Tetapi, ia lebih cepat. Karena keterbatasannya terhadap tekanan. Jadi, tipe 2 sangat ideal untuk aktivitas dengan intensitas yang agak tinggi dan waktunya tidak terlalu lama, seperti renang 400 meter. Kesimpulan, otot skelet manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu serabut otot tipe 1 dan tipe 2. Perbedaan anatomis dan fungsional dari tiap tipe serabut otot itu akan menentukan kekuatan atau durasi otot berkontraksi. Keberhasilan prestasi olahraga selain ditentukan oleh ketepatan bentuk latihannya, juga ditentukan oleh faktor otot itu sendiri. Dikenal dua golongan aktivitas olahraga, yaitu aerob dan anaerob. Perbedaan ini menjadikan adanya perbedaan bentuk latihan pada atlet. Karena setiap latihan memberikan rangsangan pada tipe serabut otot yang dilibatkan. Tipe serabut otot sangat mempengaruhi adaptasi terhadap program latihannya. Komposisi tipe serabut otot seorang atlet turut menentukan keberhasilan seorang atlet dalam berprestasi. Atlet sprint membutuhkan serabut otot tipe 2 dalam presentasi yang lebih besar, dan atlet maraton lebih memerlukan serabut otot tipe 1 dalam persentase yang lebih besar. Secara genetik, sebenarnya setiap orang sudah ditentukan golongan aktivitas sportnya aerob atau anaerob. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.